Langit kota serangga sore itu berwarna tembaga, berat dan muram, seperti menandai akan turunnya hujan darah. Di lorong-lorong sempit yang berbau anyir, dua nama menggetarkan setiap napas para penghuni malam, Rano si serigala hitam dan Damar si kepala batu. Mereka bukan sekadar preman biasa. Di mata orang-orang pelabuhan, mereka adalah dua bayangan maut yang tak bisa mati, dua iblis manusia yang muncul dari rawa penuh kutukan. Rano dikenal karena tatapannya yang dingin seperti ujung pisau. Tubuhnya dipenuhi luka lama, tapi tak satu pun membuatnya tumbang. Ia membangun kekuasaan dari rasa takut, memungut upeti dari setiap toko, dan menegakkan keadilan versinya sendiri. Sementara Damar, dengan tubuh kekar dan kepala pelontos yang berkilat di bawah lampu jalan, adalah kebalikan dari Rano, keras, brutal, tapi masih punya sisa hati yang sering disembunyikannya di balik amarah. Kota serangga menjadi neraka bagi siapapun yang mencoba menentang mereka. Polisi hanya menutup mata, karena mereka tahu, menangkap Rano atau Damar sama saja dengan menantang maut. Pernah ada satu pasukan yang mencoba menangkap keduanya, tapi malam itu berubah jadi pembantaian. Peluru-peluru menembus dada mereka, darah bercucuran, namun anehnya, keduanya bangkit lagi, berdiri di tengah kobaran api seperti dua arwah yang enggan mati. Sejak malam itu, tak ada yang berani menyebut nama mereka dengan suara keras. Namun di balik kekuasaan dan ketakutan itu, Rano dan Damar punya masa lalu yang sama kelamnya. Keduanya lahir dari kemiskinan, tumbuh di jalanan yang tak mengenal kasih. Mereka pernah bersahabat, sebelum darah dan dendam memisahkan jalan mereka. Kini mereka saling mengintai, saling menunggu celah untuk menjatuhkan satu sama lain, seolah dunia hanya cukup untuk satu penguasa. Suatu malam di pelabuhan tua, di bawah cahaya lampu temaram, Rano berdiri di atas kapal yang berkarat. Dari kejauhan, ia melihat Damar datang dengan langkah mantap, sebatang rokok terselip di bibirnya. Suara ombak memecah kesunyian malam, tapi hawa di antara mereka jauh lebih tegang daripada badai. Tak ada kata sapaan, hanya tatapan yang menyimpan sejarah panjang pengkhianatan dan darah. Masih hidup rupanya, ucap Damar dingin, menghembuskan asap ke arah Rano. Rano tersenyum tipis, menatap bekas luka di leher Damar, luka yang ia sendiri pernah torehkan. Kau juga, sayang, mungkin malam ini akan jadi yang terakhir untukmu. Dan seolah waktu berhenti, dua bayangan itu melangkah maju, senjata di tangan mereka berkilau dalam cahaya lampu pelabuhan yang bergetar tertiup angin laut. Pertarungan singkat namun mematikan pun pecah. Pisau menari di udara, darah menetes di antara langkah-langkah cepat. Tubuh Damar terhuyung, dadanya robek, tapi ia tertawa. Rano menikam sekali lagi, namun tatapan itu tidak hilang. Dalam hitungan detik, luka di dada Damar menutup sendiri, kulitnya menyatu seperti dijahit oleh kekuatan gaib. Kau lupa, bisiknya dengan suara berat, kita sama-sama tak bisa mati. Hujan turun deras, mengguyur dua tubuh abadi yang terperangkap dalam dendam tanpa akhir. Di bawah langit gelap itu, dua preman yang dahulu manusia kini hanyalah bayangan dari kutukan rawa, dua jiwa yang ditakdirkan untuk terus saling menghancurkan, namun tak pernah bisa benar-benar mati. Hujan yang mengguyur pelabuhan malam itu tak hanya membawa dingin, tapi juga kenangan yang tak bisa dihapus. Rano berdiri di tepi dermaga, menatap tubuh Damar yang perlahan bangkit kembali dari genangan darahnya sendiri. Ia tak lagi terkejut melihat lawannya hidup setelah tertikam berkali-kali. Ia sudah tahu, mereka sama. Dua orang terkutuk yang menanggung beban ilmu hitam paling mematikan di dunia, Rawa Rontek. Namun tak seorang pun tahu, bahwa awal dari semua ini berasal dari tempat terlarang, Rawa Tumbal, sebuah rawa. Di pinggiran kota yang selalu diselimuti kabut pekat dan bisikan aneh. Dulu, bertahun-tahun sebelum menjadi penguasa jalanan, Rano pernah datang ke sana dengan hati yang putus asa. Ia baru kehilangan adik semata wayangnya akibat utang yang tak bisa dibayar. Dalam amarah dan keputusasaan, ia bersumpah akan menjadi manusia paling kuat, agar tak ada yang bisa mengambil apapun darinya lagi. Malam itu, ia berjalan ke tengah rawa dengan sebotol darah kambing dan potongan rambut adiknya. Di sana, ia menemukan seorang dukun tua dengan mata merah seperti bara. Dukun itu berbicara dengan suara yang terdengar seperti dua orang sekaligus. Kau ingin kekuatan, maka serahkan jiwamu pada air yang tak mengenal mati. Rano mengangguk tanpa ragu. Ia menenggak air dari kendi hitam, dan sejak malam itu, ia tak pernah mati meski tubuhnya remuk. Tapi harga dari keabadian itu jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Setiap kali ia hidup kembali,
seseorang di sekitarnya akan mati tanpa sebab. Awalnya ia tak peduli, korban pertamanya adalah musuh, lalu lawan, lalu orang asing. Namun lama-kelamaan, arwah-arwah itu mulai muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan mata penuh dendam. Suatu malam, ia mendengar suara lembut yang sangat ia kenal, suara adiknya sendiri. "Bang, kenapa harus aku?" Semenjak itu, tidur baginya adalah penyiksaan yang lebih buruk dari mati. Sementara itu, di sisi lain kota, Damar menapaki jalan yang berbeda namun berujung sama gelapnya. Ia menemukan kitab tua di gudang pelabuhan yang ditinggalkan, tertulis dengan bahasa kuno dan bercampur simbol aneh. Di halaman pertama tertulis, Rawa Rontek, Ilmu Keabadian Darah. Ia mempelajarinya dengan ambisi buta, percaya bahwa hidup abadi berarti kekuasaan tanpa batas. Namun, setiap mantra yang ia baca membuat urat nadi di lehernya berdenyut dan darahnya terasa mendidih. Untuk menyempurnakan ilmunya, Damar harus melakukan satu hal, membunuh seseorang di bawah cahaya bulan purnama dan mencampur darahnya ke dalam air rawa. Ia melakukannya tanpa ragu, korbannya adalah seorang perempuan penjual bunga yang dulu menyukainya. Sejak saat itu, hidup Damar tidak lagi sama. Ia menjadi kuat, kebal, tapi setiap kali ia memandang bayangan di air, wajah perempuan itu selalu muncul menatapnya dengan senyum getir. Kini, di pelabuhan yang sama tempat mereka bertarung, dua kutukan itu berhadapan kembali. Damar memegang dadanya yang baru saja sembuh, sementara Rano menggenggam pisau yang sudah berkarat oleh darah. "Kita dibodohi," gumam Damar dengan nada getir. "Rawa itu bukan memberi hidup, tapi menagih nyawa." Rano menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, di mata serigala hitam itu tampak sesuatu yang langka, ketakutan. Petir menyambar, menerangi langit malam yang basah. Dari arah laut terdengar bisikan, lirih namun jelas, seolah berasal dari dasar bumi. "Kalian, milikku." Suara itu membuat keduanya menoleh ke arah rawa yang jauh di kejauhan, tempat kabut mulai menebal dan cahaya hijau samar berpendar. Di sanalah semua ini bermula. Dan kesanalah, tanpa mereka sadari, mereka akan dipanggil kembali. Malam di kota serangga kembali berdenyut dengan hiruk-pikuk pasar malam yang baru dibuka. Lampu-lampu warna-warni menggantung di antara tenda-tenda, menyorot wajah-wajah lelah yang berusaha melupakan kerasnya hidup. Anak-anak tertawa, penjual roti memanggil pelanggan, dan suara musik dangdut bergema dari panggung kecil di tengah lapangan. Namun di balik keramaian itu, dua bayangan kelam berjalan di antara manusia yang tak tahu bahaya tengah mengintai mereka. Rano dan Damar, dua makhluk yang tak bisa mati, kembali dipertemukan oleh takdir yang dipenuhi darah. Rano berdiri di tepi tenda peramal, wajahnya tersembunyi di balik topi hitam yang basah oleh hujan sisa sore tadi. Matanya menatap kosong ke arah kerumunan. Ia tak tahu lagi untuk apa ia hidup. Setiap kali ia bangkit dari kematian, ia hanya merasa lebih kosong, seolah jiwanya sudah lama ditinggalkan oleh Tuhan. Di kejauhan, matanya menangkap sosok Damar yang berjalan di antara kerumunan, mengenakan jaket kulit lusuh, dengan tatapan yang sama kerasnya seperti dulu. Dunia terasa berhenti berputar saat kedua pandangan itu bertemu. Ketegangan itu menyebar seperti api. Orang-orang di sekitar mereka mulai mundur perlahan tanpa tahu alasan. Damar mendekat, menyingkirkan seorang pedagang mainan yang ketakutan. "Aku sudah muak, Rano," katanya datar. "Kita sudah terlalu lama hidup dalam kutukan ini. Salah satu dari kita harus berakhir malam ini." Suara Damar tak keras, tapi cukup untuk membuat darah di nadi Rano bergesir. Ia menghela napas panjang, lalu menjawab lirih, "Kau pikir aku tak ingin mati? Tapi kita bukan manusia lagi, Mar. Kita cuma arwah yang dikurung dalam daging." Petir menyambar dari jauh, disusul tiupan angin yang membuat bendera-bendera kecil di pasar malam berkibar liar. Dalam sekejap, suasana berubah. Orang-orang berlarian, meninggalkan tempat itu. Tenda-tenda beterbangan, lampu padam, dan hanya tersisa dua sosok itu di tengah lapangan becek yang kini diterangi oleh cahaya kilat yang berulang. Rano melempar jaketnya ke tanah, menatap Damar dengan mata merah yang nyaris berair, bukan karena takut, tapi karena bosan menjadi abadi. Pertarungan pun pecah. Pisau Rano melesat cepat, nyaris tak terlihat, menorehkan luka panjang di dada Damar. Darah hitam memancar, namun luka itu menutup dalam hitungan detik. Damar membalas dengan pukulan keras yang menghancurkan rahang Rano hingga berputar aneh, tapi tulang itu segera bergeser kembali ke tempatnya.
Hujan mulai turun lagi, menambah kekacauan. Setiap tetes air seperti menyalakan kembali luka-luka lama di tubuh mereka. Pasar malam yang tadi riuh kini berubah jadi medan maut di antara dua manusia tanpa akhir. Di tengah duel itu, sesuatu aneh terjadi. Lampu-lampu yang padam tiba-tiba menyala lagi, tapi kali ini berwarna hijauan. Suara dari arah rawa, suara bisikan yang dulu mereka dengar di pelabuhan, kembali muncul, lebih keras dan jelas. Kalian tak bisa melawan. Kalian bagian dari rawa. Suara itu bergema dari segala arah, membuat Damar berhenti sejenak dan menatap langit, sementara Rano memegangi kepalanya, menjerit dalam penderitaan yang tak terlihat. Dari tanah becek, uap hitam mulai keluar, membentuk bayangan seperti tangan-tangan arwah yang mencoba meraih mereka. Damar memotongnya dengan parang, tapi setiap potongan berubah menjadi kabut. "Rano!" teriaknya, "rawa itu memanggil kita lagi. Ini belum selesai." Namun Rano justru tersenyum getir di tengah deru hujan. Mungkin memang tak akan pernah selesai. Dalam tatapan itu ada kepasrahan, sekaligus amarah yang menolak tunduk pada takdir. Ledakan kecil terdengar saat salah satu generator pasar malam meledak, menimbulkan cahaya besar yang membutakan mata. Ketika asapnya menghilang, hanya tersisa Rano di tengah lapangan, berdiri sendiri. Damar telah lenyap, seolah ditelan bumi. Rano menatap sekeliling dengan napas terengah, tak tahu apakah lawannya menghilang atau dibawa kembali oleh rawa yang terus menagih jiwanya. Angin malam berembus dingin, membawa suara samar dari kejauhan, suara tawa perempuan, diikuti bisikan lirik, "Kau tak bisa lari dari darah rawa, Rano." Rano menatap langit, lalu menutup matanya. Di antara rintik hujan, ia tahu satu hal pasti, pertarungan ini baru saja membuka gerbang menuju kegelapan yang lebih dalam. Rawa tumbal belum selesai dengan mereka, dan mungkin, tak akan pernah. Hujan telah reda, namun bau besi dari darah dan tanah becek masih menggantung di udara. Rano berjalan terlatih di antara reruntuhan pasar malam yang kini sunyi. Lampu-lampu rusak, bergoyang tertiup angin, sementara sisa tenda menempel di genangan air seperti kain kafan yang menutupi luka kota. Damar tak ditemukan, seolah lenyap di telan bumi. Namun di dalam dada Rano, ada perasaan aneh, seperti sebagian dari jiwanya ikut ditarik bersama kabut yang datang dari arah rawa. Malam itu ia kembali ke rumah tua peninggalan almarhum ibunya, di pinggiran kota. Rumah itu sudah lama kosong, dindingnya berjamur, dan setiap langkah kaki memunculkan bunyi lantai kayu berderit. Rano duduk di depan cermin retak, menatap bayangannya sendiri. Tapi sesuatu membuat darahnya membeku, bayangan di cermin itu tersenyum lebih dulu daripada dirinya. "Kau pikir bisa kabur dari rawa?" Suara itu bergaung di dalam kepalanya, disertai aroma amis dan dingin menusuk tulang. Rano menghantam cermin hingga pecah, tapi dari serpihan kaca itu ia masih bisa melihat mata merah menyala menatapnya dari dunia seberang. Beberapa malam berikutnya, Rano tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia berada di tempat yang sama, di tengah rawa tumbal, di bawah langit berwarna hitam pekat, dengan bayangan ratusan tubuh bergelimpangan di air. Mereka semua menatapnya, sebagian tanpa kepala, sebagian lagi dengan wajah membusuk. Namun di antara mereka, satu wajah membuatnya nyaris gila, wajah adiknya sendiri. "Bang, aku dingin," bisik arwah itu dari kejauhan. Rano mencoba berlari, tapi rawa itu seperti tak berujung. Suara-suara mereka menjerit bersamaan, seolah menuntut balas atas setiap tetes darah yang ia ambil demi keabadiannya. Di sisi lain, jauh dari kota, Damar terbangun di tepi rawa dalam keadaan basah kuyup. Entah bagaimana, ia selamat, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada batu besar di dadanya. Di tangannya, ada simbol aneh berwarna hitam, lambang yang sama seperti yang dulu ia lihat di halaman pertama kitab Rawa Rontek. Saat ia menyentuhnya, terdengar bisikan 1000 suara memenuhi telinganya. Suara-suara itu tak jelas, tapi satu di antaranya begitu nyata, "Tebus dosamu, atau rawa akan mengambilmu seutuhnya." Damar menatap ke air keruh yang beriak pelan. Di pantulan air itu, ia melihat wajah Rano tersenyum sinis. Sejak malam itu, Damar mulai kehilangan batas antara nyata dan tidak. Ia melihat bayangan Rano di setiap tempat, mendengar langkah kakinya di lorong rumah kosong, bahkan kadang berbicara pada udara seolah lawannya berdiri di hadapannya. Namun semakin ia mencoba menolak, semakin kuat rawa itu menjerat pikirannya. Ia mulai menyadari bahwa ilmu Rawa Rontek bukan sekadar memberi keabadian fisik, tapi mengikat dua pemiliknya dalam satu lingkaran takdir yang saling memakan jiwa. Di tengah kegilaannya,
Damar berusaha mencari dukun tua pencipta ilmu itu. Ia kembali ke tengah rawa dengan tubuh penuh luka dan mata sembab, menembus kabut yang kini terasa hidup dan bernafas. Di sana, di antara suara katak dan bisikan, ia menemukan gubuk tua berdinding bambu. Dukun itu masih duduk di tempat yang sama seperti dulu, tapi kini wajahnya separuh tenggelam dalam lumpur, seperti mayat yang belum selesai dikubur. "Kau datang terlambat, Damar," katanya pelan. "Rawa sudah memilih. Kau dan Rano bukan manusia lagi. Kalian adalah dua sisi dari satu kutukan." Sementara itu, di rumahnya, Rano mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari maut. Setiap kali ia menatap cermin atau air, ia melihat sekilas bayangan Damar. Kadang Damar berbicara, kadang hanya menatap. Sampai suatu malam, Rano mendengar suara pintu rumahnya berderit pelan. Ia bangkit, mengambil pisau, lalu membuka pintu. Angin dingin menerpa wajahnya. Di ambang pintu, berdiri Damar, dengan pakaian basah, tubuh bergetar, dan mata yang tampak kehilangan warna. "Kita harus mengakhiri ini, Ran," katanya lirih, sebelum Rawa menelan semuanya. Namun sebelum Rano sempat menjawab, tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Dari celah-celah lantai kayu, air hitam mulai muncul, berputar seperti pusaran kecil. Suara bisikan itu kembali, lebih keras, lebih dalam, seolah berasal dari jantung bumi itu sendiri. "Kalian tak bisa hidup, dan tak boleh mati." Dalam hitungan detik, cahaya padam, dan hanya tersisa dua bayangan di tengah genangan air hitam, terperangkap dalam kutukan yang makin dalam dan tak mengenal akhir. Kabut turun setebal kain kafan malam itu. Angin dari arah rawa berhembus membawa aroma busuk lumpur dan darah yang basi. Di tengah kesunyian, Rano dan Damar berdiri di depan jalan setapak yang menuju rawa tumbal, tempat semua keabadian dan penderitaan mereka bermula. Mata keduanya sembab, tubuh mereka lelah, tapi tatapan mereka penuh tekad. "Kita harus tahu apa sebenarnya yang mengikat kita," kata Damar dengan suara serak. Rano mengangguk perlahan. "Atau kita akan terus hidup seperti mayat yang menolak dikubur." Langkah mereka berat, kaki tenggelam di lumpur hitam setiap kali melangkah. Hening rawa seolah hidup, setiap desir angin terdengar seperti bisikan manusia. Kadang terdengar suara tawa anak kecil, kadang ratapan panjang perempuan. Rano menghentikan langkahnya ketika melihat sosok samar di antara kabut, seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih yang meneteskan air. "Itu, dia," bisik Damar lirih, matanya membulat. Rano menatapnya tajam. "Siapa?" Damar menjawab dengan gemetar, "Perempuan yang kubunuh dulu, untuk menyempurnakan ilmunya." Sosok itu berjalan perlahan ke arah mereka, wajahnya pucat seperti bulan di balik kabut. Air mata darah mengalir dari matanya, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. "Damar," suaranya lirih tapi menusuk, "kau mencuri hidupku, tapi aku tak akan mengambil hidupmu. Aku hanya ingin kau rasakan, seberapa berat mati yang tak bisa mati." Damar terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan perempuan itu mendekat, dan di saat itu, Rano menarik Damar menjauh. Namun di sekeliling mereka, kabut berubah menjadi bentuk-bentuk manusia lain, wajah-wajah dari masa lalu mereka, para korban ilmu rawa rontek yang kini menagih balasan. Langit di atas rawa berwarna hijau tua, berdenyut seperti napas makhluk hidup. Rano berteriak pada kegelapan, "Tunjukkan dirimu, dukun terkutuk. Kami datang bukan untuk berlutut, tapi untuk mengakhiri semua ini." Suara tawa tua menggema dari segala arah, berat dan panjang. Dari tengah rawa, muncul gubuk bambu yang dulu hanya mereka dengar dalam legenda, atapnya beratap tulang, dindingnya ditopang oleh tengkorak. Pintu gubuk terbuka dengan suara seret panjang, dan dari dalamnya muncul dukun hitam, tubuhnya separuh tertutup lumpur, matanya menyala seperti bara. "Aku sudah menunggu kalian," katanya dengan senyum miring. "Kalian adalah ciptaanku yang paling sempurna, dua sisi dari satu dosa. Satu menumbalkan darah keluarga, satu menumpahkan darah cinta. Rawa rontek butuh dua jiwa untuk tetap hidup, dan kini kalian berdua sudah kembali ke asal." Rano maju selangkah, menggenggam pisau di tangannya dengan gemetar. "Kau yang memaksa kami menanggung ini. Kau yang menipu kami dengan janji keabadian." Dukun itu tertawa keras hingga air rawa berguncang. "Tidak, Rano. Kalian sendiri yang datang padaku dengan keinginan untuk berkuasa. Aku hanya membuka pintunya." Kabut semakin menebal, dan di antara pusaran air rawa, muncul sosok-sosok arwah yang mengenakan rantai.
Mereka berjalan ke arah Rano dan Damar, menyentuh kulit mereka, membisikkan kalimat yang sama berulang-ulang, "Kembalikan nyawa kami." Rano berusaha menahan jeritan yang muncul di kepalanya, sementara Damar berlutut sambil memegangi dadanya. Kita harus menebus ini, Ran," suaranya lirih seperti angin sekarat. "Bagaimana caranya?" Rano menatapnya, matanya berair namun penuh kemarahan. Damar menatap ke arah dukun hitam dan berkata, "Dengan menghapus satu di antara kita, hanya satu yang boleh tetap hidup." Suara itu menggema seperti kutukan. Dukun hitam tersenyum lebar, mengangkat tangannya ke udara. "Itulah kebenarannya. Keabadian Rawa tak mengenal dua roh dalam satu dunia. Salah satu dari kalian harus lenyap, agar Rawa tenang." Rano menatap Damar lama, dada berdebar, wajahnya penuh luka dan kelelahan. "Jadi, ini akhirnya, Mar?" tanya Rano lirih. Damar menatap balik, air hujan bercampur darah di wajahnya. "Ini satu-satunya jalan keluar, Ran. Entah kau atau aku yang mati, setidaknya kutukan ini berhenti." Petir menyambar, menerangi wajah mereka berdua, dua makhluk abadi yang kini berdiri di antara hidup dan mati, antara penebusan dan kehancuran. Di bawah langit yang bergetar, mereka saling menatap dalam diam yang panjang, menyadari bahwa takdir mereka memang bukan untuk hidup berdampingan, tapi untuk saling menghapus. Dan dari kedalaman rawa, suara dukun itu berbisik lembut, "Seo."